Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Sudah hampir sebulan lebih malahan belum bisa upload video karena kesibukan dari organisasi dan juga kegiatan kampus dan lain-lain yang menghambat proses membaca buku dan juga menghambat mau review. Karena ketika buku belum selesai, saya rasa tidak mungkin akan mereview buku. Takutnya cacat dari apa yang aku pahami dengan apa yang isi dari buku tersebut. Nah, singkat saja, kita belum intro dulu. Nah, bukunya ada di depan aku. Singkat saja, bagian cover dan juga pengantar bukunya, nanti isinya kelihatannya agak lebih panjang bagian isi. Nah, untuk bukunya ini ada buku filsafat atau juga sejarah bagaimana filsafat berkembang mulai dari awal sampai sekarang kita alami. Bukan sekarang, tapi zaman modern. Karena di abad kita itu sudah abad 21-22 dan ini pembahasannya hanya sampai abad 19-an. Nah, bukunya apa? Bukunya petualangan intelektual. Jadi kita diajak berpetualang dari para filsuf zaman Yunani hingga modern. Nah, konfrontasi ataupun benturan-benturan ataupun pemikiran mereka yang dihadapkan dari penulis Simon Petrus L. Cahyadi. Penerbitnya dari Pustaka Filsafat atau Canisius namanya, Canisius. Di bagian samping ada penulis, judul buku dan penerbitnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku tersebut, dari buku ini, petualangan intelektual. Nah, untuk harga buku ini kemarin aku beli ketika sepakat dengan video sebelumnya, buku pemikiran modern. Nah, kalau nggak salah dalam video unboxing itu sudah dijelaskan harganya sekitar 103 atau 115. Nah, untuk isi dari buku ini mungkin tidak bisa secara rinci ya, tapi hanya sebagian isi bukunya yang nantinya saya rasa dan saya harapkan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang pengen membeli buku ini. Nah, bagian pertama ini adalah sejarah filsafat barat. Nah, ataupun sejarah filsafat dalam barat kuno, Yunani dan Romawi. Seperti halnya dalam judul bukunya, petualangan intelektual, kita akan diajak dalam 3 yang sudah saya sampaikan tadi, dikonfrontasikan atau dibenturkan, dihadap-hadapkan. Nah, bagian pertama ini adalah bagaimana para filsuf di dalam Yunani kuno itu mempelajari kehidupan, mempelajari alam. Nah, itu dimulai dari Prasokrates ataupun sebelum Sokrates atau prakan sebelum. Jadi dalam Yunani itu ada 3 fase, itu Prasokrates, Sokrates sendiri, dan zaman Helenistis. Nah, tokoh-tokohnya nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Terus kita masuk bagian kedua, sejarah abad pertengahan. Nah, ataupun bisa ada yang memahami sejarah abad pertengahan ini bukan abad pertengahan tapi zaman abad ke-8. Karena apa? Di sana pemikiran ataupun agama itu diartikan sebagai harus sama dengan apa yang diajarkan gereja. Jadi pemikiran yang terbentur dengan ajaran gereja ataupun agama Kristen itu tidak boleh beredar. Nah, kenapa abad pertengahan? Namanya abad pertengahan karena dalam abad ke-17 sebenarnya abad pertengahan ini munculnya ketika abad 17, bukan dalam artian ketika zaman tersebut, tapi sesudahnya. Untuk apa? Untuk menjembatani ketika zaman Yunani Romawi
dan nanti Helenistis di sana juga menyebarkan paham-paham dan berdampak kepada abad pertengahan. Jadi seperti jalan jembatan untuk Yunani Romawi sampai ke zaman modern. Nah, zaman modern ini adalah zaman mana subjektif ataupun pencerahan budi. Jadi di dalam zaman pencerahan, zaman apa ya? Gitu. Bentar. Jadi di sejarah filsafat modern itu ada dua bagian. Yang pertama itu bagian Renaissance ataupun gerakan yang lebih condong ke subjektif individu untuk melawan dogma-dogma gereja dari abad pertengahan, dan ditambah dengan zaman pencerahan dari filsafat modern tersebut. Nanti juga ada tambahan dari idealisme Jerman. Nah, kita bahas satu persatu saja, ataupun aku sampaikan bertahap biar bisa dipahami apa isi dari buku ini dan kaitannya itu apa. Nah, di bagian awal dari filsafat barat kuno ini kita dimulai dari zaman ataupun abad ketiga sebelum Masehi. Ada 3 pemikiran besar yang ingin dijelaskan dalam filsafat Yunani Romawi. Nah, apa itu? Jadi yang pertama ini adalah, nanti ada 3. Yang pertama ini bagaimana para filsuf tersebut abad sebelum Sokrates ataupun pra-Sokrates ini memahami sebenarnya unsur dari alam itu apa, sebab dari terbentuknya alam itu apa. Kalau kita melihat dari contoh Thales pra-Sokrates itu, dia memahami alam ini sebagai air ataupun bentuk dari segala sesuatu itu dimulai dari air. Nah, terus yang kedua, tema kedua besarnya itu adalah bagaimana mencari kebenaran sejati ataupun kebenaran yang mutlak. Kalau melihat dari yang disampaikan Sokrates, beliau ini mengajarkan bahwasanya ada sebuah dasar yang tidak tergoyahkan dari sebuah kebenaran. Nilai yang terkandung dalam satu tempat dan tempat lainnya itu sama. Ini adalah jawaban dari Sokrates untuk kaum sofis yang menganggap kebenaran itu tidak sejati dan selalu relatif dimanapun berada. Dan bagian ketiga ataupun tema besarnya ketiga itu dari zaman Yunani Romawi itu adalah sebenarnya kodrat manusia itu seperti apa dalam menentukan segala tindakannya. Apakah ia harus berlaku sama dengan yang lain ataupun dia bisa menjalankan kehidupan secara individu. Nah, terus karena ini dimulai dari abad sebelum Masehi ataupun abad ke-6 sebelum Masehi, ini adalah jawaban dari para filsuf untuk menjawab spekulasi-spekulasi sebelum abad ke-6. Bisa dikatakan 5, 4 dan sebelumnya itu adalah zaman di mana mitos-mitos itu berkembang. Bisa dikatakan kalau dalam bahasanya, kalau nggak salah aku menerima itu mite-mite. Nah, mitos ini dijawab oleh para filsuf pra-Sokrates sampai Sokrates dan Helenistis dengan jawaban yang logis ataupun logos dalam bahasanya. Nah, karena dalam tema besar ini ada kemanusiaan ataupun manusia. Nah, ini ditarik terus sampai ke zaman abad pertengahan. Nah, karena di abad Yunani tadi ada aspek kemanusiaan atau bisa dikatakan sebagai penutup dari pembahasan tentang kemanusiaan. Ada juga pembahasan dari Neoplatonisme itu tentang yang Maha Esa. Nah, itu berdampak ataupun berefek kepada bagaimana abad pertengahan berjalan. Ditambah banyak para teolog yang terjun dalam dunia filsuf. Karena pada zaman itu tumbuh dan berkembangnya ajaran Kristen di barat. Nah, ada tema besar. Di sana juga 3 yang menjadi
pokok pembahasan dari abad pertengahan di dalam buku Petualangan Intelektual ini. Nah, tema besar ini masih berkaitan dengan hal batinnya ataupun yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah penciptaan, dan yang kedua adalah Tuhan yang Maha Cinta Kasih, dan ketiga tujuan akhir dari segala kehidupan manusia, bisa dikatakan sejarah manusia tersebut. Nah, yang menjadi pembeda dari abad pertengahan dan abad Yunani Romawi itu dalam aspek penciptaan. Kalau dalam abad Yunani Romawi, seperti halnya Thales mengatakan bahwa seluruh penciptaan manusia itu dimulai dari air, ataupun seluruh alam semesta adalah dimulai dari air. Nah, ini berbeda dengan abad pertengahan yang mempercayai, karena di situ ada ajaran Kristen mengatakan bahwasanya seluruh penciptaan itu dimulai dari ketiadaan ataupun kreasi ex nihilo, dari ketiadaan. Tuhan menciptakan segalanya bukan dari material apapun, tetapi dari ketiadaan itu sendiri. Jadi ketika kita mau menciptakan sesuatu, itu diandaikan ada sebuah ruang kosong yang ingin diisi dengan keadaan tersebut. Itu yang menjadi pembahasan tentang penciptaan. Nah, penciptaan Tuhan itu berarti Tuhan mengasihi ataupun mencintai makhluknya dalam dunia nyatanya, ataupun dunia apa yang kita rasakan sekarang. Cinta kasih dari Tuhan ini juga mengkonfrontasi ataupun membenturkan dengan paham sebelumnya yang memahami bahwasannya Tuhan itu menciptakan dunia dan seisinya dengan paham deisme, ajaran deisme. Seperti halnya ketika membuat jam. Ketika sudah membuat jam, ya sudah, jam itu akan berjalan sendiri yang diharapkan oleh pembuat jam. Jadi Tuhan itu lepas tangan. Itu menjadi poin pembahasan kedua. Nah, dan poin ketiga itu adalah sejarahnya tadi, bagaimana perjalanan manusia menuju Tuhannya. Berdampak kepada poin ketiga dari kedua ketiga. Ketika Tuhan mencintai makhluknya, cinta kasih. Di sana ada ikut serta Tuhan untuk membuat sejarah manusia menuju dirinya. Dengan apa? Dengan diberikan kebebasan. Nah, segala perbuatan manusia itu akan berdampak pada dirinya menuju ke perkembangan sejarah menuju Tuhan. Nah, 3 poin besar tadi menjadi pokok pembahasan dalam abad pertengahan, seperti Thomas Aquinas, terus Agustinus dan lain sebagainya. Bisa teman-teman cek di daftar pustakanya. Nah, setelah dari abad pertengahan kita beranjak ke abad modern. Abad modern ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya tentang manusia ataupun juga subjektivitas, tapi lebih menekankan, lebih bebas lagi dari sebelumnya. Jadi yang dulunya manusia itu ditekan oleh agama sebagai ajaran seluruh dalam manusia berkehidupan, ini dibenturkan oleh para filsuf abad modern yang aku pahami seperti itu. Nah, abad modern ini dimulai dari abad ke-13-an. Jadi abad pertengahan itu mulai dari 2 sampai 12, sekitar segitu. Dari abad ke-12 itu masuk ke abad modern. Nah, yang menarik di sini tentang bagaimana menemukan ilmu sejati itu. Apakah rasionalitas atau rasionalisme ataupun empirisme. Rasionalisme adalah memahami ilmu pengetahuan itu dari pemikiran kita. Nah, pemikiran kita itu dalam ide-ide yang berupa itu adalah kita lahir dalam dunia ide, terus masuk dalam pemikiran kita sebagai ide, dan kita jabarkan dalam realitas. Itu adalah rasionalisme. Semua bermulai dari pemikiran. Nah, lain halnya ataupun sebaliknya dengan empirisme yang mulai
pengetahuan itu dimulai dari penglihatan ataupun, jadi aku melihat dalam ideku itu diisi oleh apa yang kita ketahui. Misal aku melihat buku, dalam pikiranku itu diisi oleh buku tersebut. Ini yang jadi poin pembahasan abad modern yang cukup cukup kental bahasanya di situ. Rasionalisme atau empirisme. Nah, dalam abad modern itu ada dua ataupun tiga pembahasan. Yang pertama abad pencerahan. Yang pertama abad Renaissance, ataupun di sana ada tokoh besar namanya Luther, Martin Luther. Di sana beliau mengecam dogma agama dengan kebebasan individu itu bisa menekan dirinya kepada Tuhannya tanpa bantuan gereja. Apa yang mendasari pemikiran Luther itu? Nah, yang menjadi pembahasan Luther itu ketika sebuah ajaran gereja mengatakan dosa bisa diampuni dengan membeli sebuah kayak surat itu. Nah, hasil uang pembelian itu nanti dibuat membangun gereja dan nanti mau didoakan oleh para pendeta untuk mengampuni dosa orang tersebut. Nah, itu jadi kecaman dari Martin Luther. Nah, dalam perkembangannya itu dalam abad pencerahan, seperti yang katakan tadi di awal, itu lebih menekankan ilmu sejati itu dimulai dari mana sih? Dari rasionalisme atau empirisme yang ilmu sejati. Nah, ini membahas lebih lanjut tentang ilmu sejati itu dimulai dari mana, seperti yang aku katakan tadi. Apakah rasionalisme atau empirisme? Dari ide ataupun dari benda ataupun alam tersebut. Nah, sebelum masuk idealisme Jerman, kita akan bertemu dengan sosok besar yang kita kenal dengan nama Immanuel Kant. Nah, kenapa beliau dikatakan sosok besar ataupun lebih kuat banget di dalam buku ini pemahaman tentang Immanuel Kant? Nah, karena Immanuel Kant itu adalah pemikir yang bisa menyatukan konfrontasi dari rasionalisme dan empirisme. Itu dinamakan dengan kritisisme. Pemahaman Immanuel Kant tersebut nanti baru masuk kepada idealisme. Tapi dalam buku ini pemikiran Immanuel Kant itu tentang rasionalisme sebagai a priori dan empirisme sebagai a posteriori, kita akan bertemu lagi dalam idealisme. Jadi pemikiran Kant itu diradikalkan lagi dengan dua jalur lagi. Ternyata Immanuel Kant belum selesai dengan filsafat tersebut, masih ada di bawahnya ataupun penerusnya yang membuat pecah lagi dalam kritisisme tersebut. Yang pertama sebagai idealisme, yang satu dalam positivistik. Tokoh terbesarnya itu dari idealisme Jerman itu Hegel, dan dari positivistik itu meskipun tidak ditulis di sini, tapi tokoh terbesarnya itu Comte atau Auguste Comte, tokoh terbesar dari kedua jalur tersebut, idealisme Jerman dan juga positivistik yang biasanya dikenal dari Inggris. Nah, atas dasar tersebut, kritisisme yang lebih diradikalkan dalam pemikiran tokoh-tokoh idealisme Jerman. Jadi idealis Jerman itu kembali lagi, aku memahaminya bisa kembali lagi kepada pemikiran rasionalisme tadi, tapi bukan rasionalisme lagi, tapi lebih masih satu jalur dengan rasionalisme yang aku pahami, tapi lebih tinggi lagi. Dengan apa? Di situ ada roh absolut, dalam maksud Hegel sebagai Allah ataupun Tuhan. Nah, bagaimana bisa mencapai sebuah kesadaran tentang roh absolut itu? Pembahasannya masih sama, tentang manusia ataupun subjektivitas. Subjek pasti mengandaikan adanya sebuah objek. Nah, objeknya itu adalah alam. Jadi manusia dan alam itu saling beriringan, jalan beriringan untuk mencapai kesadaran bersama, yang mana itu adalah roh absolut ataupun Tuhan.
Idealisme ini biasanya dikenal dengan idealisme Jerman ataupun pemikiran fenomenologi roh, idealisme sejarah, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi poin pembahasan dari idealisme Jerman. Bagaimana manusia dan alam itu sering beriringan, dialektika. Keduanya menjadi sebuah sejarah kemanusiaan tersebut. Mungkin itu saja, biar tidak terlalu panjang videonya. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Ada diskusi ataupun tulis di dalam komentar, ataupun ada yang kurang pas, bisa teman-teman arahkan ataupun kita diskusi bareng lah. Itu saja mungkin review dari buku Petualangan Intelektual kali ini. Sekian dari saya, dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.